Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat pada pertemuan kali ini ya. Masih seperti biasa, masih belajar dengan ibu, Bu Melpi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih pada bab 2, yaitu sistem koordinat. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis itu pada poin ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan yang ketiga adalah garis yang memotong baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, perlu ibu ingatkan kembali bahwasanya sumbu X itu posisinya mendatar ya. Ini sumbu X posisinya mendatar lurus ya. Nah, kemudian ini disebut dengan horizontal. Mendatar itu disebut dengan horizontal. Kemudian sumbu Y ini tegak ya, tegak disebut dengan vertikal. Jadi antara sumbu X dan sumbu Y posisinya tegak lurus. Ini tegak lurus. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita akan membahas posisi garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena posisi garis sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y, maka suatu garis yang sejajar dengan sumbu X pasti akan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya, jika garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka dapat dipastikan bahwa garis itu akan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, yang pertama, garisnya sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Ada 4 garis di sini, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, garis itu semuanya mendatar ya dengan jarak yang sama. Garis L1 berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Ya, dari ujung garis L1 jaraknya 5 satuan, berarti dia sejajar. Nah, jika garis ini sejajar dengan sumbu X, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y. Maka keterangannya di sini, garis L1, L2, L3, dan L4 posisinya sejajar dengan sumbu X, serta secara langsung dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, paham ya? Berarti yang mendatar sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu Y di sini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Di mana keempat garis itu posisinya vertikal, tegak lurus. Posisinya vertikal artinya tegak ya. Nah, jika dia sejajar dengan sumbu Y, artinya searah dengan sumbu Y, dia maka posisi terhadap X yaitu tegak lurus. Maka keterangannya di sini garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan sumbu Y serta tegak lurus dengan sumbu X. Paham ya, Ibu rasa sangat mudah sekali. Selanjutnya yang ketiga, garis-garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada garis N1 dan N2. Kita lihat garis itu berbeda dengan dua contoh sebelumnya, bahwasanya garis N1 dan N2 ini tidak vertikal ya, tidak seperti sumbu X dan juga tidak seperti sumbu Y. Nah, namanya seperti ini memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan contoh soal. Yang pertama, gambarlah garis L yang melalui titik A berkoordinat 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ingat, jika dia
suatu garis tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y, maka garis itu posisinya berpotongan dengan sumbu X dan berpotongan dengan sumbu Y. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita akan menentukan titiknya. Titik A 3, min 5, artinya X-nya 3 positif, kemudian Y-nya negatif 5. Di mana titik itu? Ya, titiknya di A itu ya. Kemudian, nah, kita akan membuat garis L yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita buat garisnya seperti ini. Ya, itulah contoh garis L. Ini namanya garis L. Kemudian garis ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ingat, dia yang jelas tidak boleh sejajar sumbu X dan tidak boleh sejajar dengan sumbu Y. Tapi tidak hanya begini, begini juga boleh. Ya, misalnya arahnya gini, tetapi lurus dan melalui titik ini harus pas di titik 3, min 5. Paham Ibu rasa? Kemudian kita lanjutkan pada contoh yang selanjutnya, yaitu gambarkan garis B. Kalau tadi namanya garis L, sekarang garisnya kita sebut dengan garis B yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik M, koordinatnya min 5,4. Nah, seperti yang tadi, langkah pertama kita akan membuat dulu koordinat kartesiusnya ya. Kemudian kita akan menentukan titik M. Di mana titik M yaitu min 5,4, di mana X-nya min 5 ya. Berarti di kiri Y, kemudian Y-nya 4 di atas. Nah, ini dia titik M. Kemudian kita akan membuat garis ini sejajar dengan sumbu Y. Ingat, sejajar dengan sumbu Y berarti searah dengan sumbu Y. Ya, inilah garis B. Garis B sejajar dengan sumbu Y. Berarti garis B ini juga tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, itulah Oke, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak Ibu mengerti dan memahaminya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.